Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nur Salwa dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Dari kelas K dengan NIM 2103015000093. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah renang. Adapun yang akan saya jelaskan terbagi dua. Yang pertama, sejarah renang di dunia. Yang kedua, sejarah renang di Indonesia. Apa itu renang? Berenang adalah gerakan yang dilakukan oleh manusia atau hewan sewaktu bergerak di air, dan biasanya tanpa perlengkapan buatan. Berenang bisa menjadi kegiatan rekreasi dan olahraga. Makhluk hidup berenang antara lain untuk keperluan mandi, mendinginkan suhu tubuh sewaktu mencari ikan, atau bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan tentang sejarah renang di dunia. Ini adalah gambar salah satu kolam tertua di dunia. Lukisan-lukisan tentang perenang dari zaman batu telah ditemukan di gua perenang yang berdekatan dengan Wadi Sora di Gilf Kebir, Mesir Barat Daya. Catatan tertulis tentang berenang sudah ada sejak 2000 sebelum Masehi. Pada tahun 1538, Nicholas Windman, profesor bahasa anak Jerman, menulis buku pertama tentang renang. Perlombaan renang di Eropa bermula pada sekitar tahun 1800, dan sebagian besar peserta menggunakan gaya dada. Gaya rangkak depan ketika itu dipanggil gaya Trudgen. Diperkenalkan pada tahun 1873 oleh John Arthur Trudgen yang menirunya dari suku India. Renang merupakan salah satu cabang olahraga dalam Olimpiade Athena 1896. Pada tahun 1900, gaya punggung dimasukkan ke dalam perlombaan Olimpiade sebagai suatu acara. Pada tahun 1902, gaya Trudgen terbaik dimenangi oleh Richard Cavill menggunakan tendangan keribas. Federation Internationale de Natation adalah organisasi dunia. Dibentuk pada tahun 1908, gaya kupu-kupu yang pada awalnya merupakan salah satu kelainan gaya dada diterima sebagai suatu gaya tersendiri pada tahun 1952. Federasi Renang Internasional adalah induk organisasi internasional olahraga renang. Organisasi ini diakui oleh Komite Olimpiade Internasional. Selain renang, FINA juga merupakan induk organisasi internasional polo air, selam, renang indah, dan renang perairan terbuka. Markas besar FINA berada di Lausanne, Swiss. Induk organisasi olahraga renang, renang perairan terbuka, selam, polo air, dan renang indah di setiap negara ada teritori berhak menjadi anggota FINA. Selain mengadakan kejuaraan internasional dan regional, FINA berusaha memajukan olahraga renang di seluruh dunia. Antara lain dengan menambah jumlah fasilitas olahraga renang, FINA Syawaluddin A. Harapan 2 bertugas membuat peraturan internasional untuk kejuaraan renang, renang perairan terbuka, selam, polo air, dan renang indah. Pertandingan renang dibagi menjadi nomor renang perorangan dan nomor renang beregu. Masing-masing nomor renang memiliki nomor renang untuk putra dan putri. Kolam renang yang digunakan terdiri dari kolam renang dengan lintasan 50 meter dan lintasan pendek 25 meter. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sejarah renang di Indonesia. Ini adalah kolam renang yang berada di Bandung.
1934, peloncat indah masing-masing Hasman dan Van de Grooyen berhasil keluar sebagai juara pertama dan kedua dalam nomor-nomor papan 3 meter dan menara. Pada Far Eastern Games di Manila, Filipina, kini kegiatan itu berkembang menjadi Asian Games sejak tahun 1951. Kedua peloncat itu juga menjadi utusan Hindia Belanda. Di tahun 1936, Pat Stam, seorang Hindia Belanda, berdasarkan rekornya 0,59 detik,9 untuk 100 meter gaya bebas yang dicatat di kolam renang Syawaluddin A. Harapan 3 Cihampelas, Bandung berhasil dikirim untuk ambil bagian dalam Olimpiade Berlin atas nama negeri Belanda. Dua orang peloncat indah masing-masing Hasman dan di bagian putra dan Kiki Hedgkla turut pula ambil bagian dalam Olimpiade Berlin, di mana peloncat putri menduduki urutan ke-8 hingga tahun 1940. Netherlands Indisch Zwembad atau NIZB telah beranggotakan 12.000 perenang. Pada zaman pendudukan Jepang tahun 1943 sampai 1945, kesempatan untuk bisa berenang bagi bangsa Indonesia semakin besar. Oleh karena itu, pemerintahan pendudukan Jepang membuka seluruh kolam renang di tanah air untuk masyarakat umum. Adapun Persatuan Berenang Seluruh Indonesia, biasa disebut PBSI, 20 Maret 1951, dunia renang Indonesia praktis berada di bawah pimpinan Zwembad for Indonesia. Dan kemudian sejak tanggal 21 Maret 1951 lahirlah Persatuan Berenang Seluruh Indonesia yang kemudian disingkat PBSI. Kongresnya yang pertama di Jakarta berhasil mengukuhkan ketua yang pertama, Prof. Dr. Purwo Sudarmo. Dibentuk oleh wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan komisi teknik. Sejak saat itu, olahraga renang Indonesia setahap demi setahap maju dan berkembang serta selanjutnya dalam tahun 1952. PBSI menjadi anggota resmi dari Federasi Renang Dunia FINA, singkatan dari Federation International de Natation, dan International Olympic Committee. Hingga tahun 1952 telah terdaftar sebanyak 29 perkumpulan tergabung dalam PBSI. Oleh karena itu, kemudian didirikan top organisasi olahraga berenang di tingkat daerah. Perkembangan olahraga berenang di Indonesia kian hari kian berkembang. Hal ini ditandai dengan penyelenggaraan perlombaan renang hampir setiap tahun di tingkat nasional. Begitupun pula halnya dengan setiap pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional. Cabang olahraga renang menjadi nomor-nomor utama dengan makin berkembangnya prestasi olahraga renang di Indonesia pada tahun 1952. Indonesia mengirimkan duta-duta renangnya ke arena Olimpiade di Helsinki. Kemudian tahun 1953 kembali Indonesia ambil bagian dalam Youth Festival di Bukares. Pada tahun 1954, regu polo air Indonesia dikirim untuk mengikuti Asian Games kedua di Manila, Filipina. Pada tahun 1954, berlangsung Kongres PBSI kedua, diselenggarakan di Bandung dengan menghasilkan susunan pengurus yang diketuai oleh D. Soprajogi, ditambah 1 sekretaris, bendahara, dan 3 komisi teknik. Kongres PBSI yang ketiga diselenggarakan di Cirebon, di mana dalam kongres ini memilih kembali kepengurusan baru yang ketuanya masih tetap dijabat D. Soprajogi, ditambah 3 pengurus lainnya. Pada Kongres Malang, Jawa Timur, Ketua PRSI D. Suprajogi didampingi oleh 2 wakil ketua, 2 sekretaris, bendahara, pembantu umum, ditambah komisi teknik dengan 2 orang anggota. Kemajuan olahraga renang secara keseluruhan berkembang kian pesat dan dalam tahun 1962 berhasil menampilkan nama-nama besar seperti Ahmad Dimyati,
Muhammad Sukri di bagian putra. Sementara Iris Tobing, Lilan Hoa, Eni Nuraini, serta banyak lagi di bagian putri. Dalam tahun 1963 di Jakarta. Kembali, PRSI menyelenggarakan kongres dan berhasil menyusun kepengurusan baru dengan Ketua Umum D. Suprarjogi, selanjutnya didampingi 3 orang ketua, 2 orang renang, loncat indah, dan polo air. Keputusan lain yang diperoleh dalam Kongres PRSI keempat itu adalah merubah kembali istilah persatuan. Hingga sekarang, PRSI merupakan singkatan dari Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Meskipun dalam falsafahnya bahwa olahraga itu tidak bisa dikaitkan dengan politik, namun dalam kenyataannya, perkembangan politik di dalam negeri pada waktu itu membawa pengaruh besar terhadap perkembangan olahraga. Pada tahun 1963, Indonesia harus mengundurkan diri dari peserta olahraga Ganevo, di mana pesertanya adalah beberapa negara yang memang belum menjadi anggota FINA. Untuk menghindarkan kemungkinan adanya skorsing, Indonesia dalam hal ini PRSI mengambil langkah pengunduran diri sebagai anggota FINA. Pada tahun 1966, Indonesia kembali menjadi anggota FINA. Pada tahun itu, Indonesia mengambil bagian dalam Asian Games ke-5 di Bangkok. Musyawarah PRSI ke-7 berlangsung kembali di Jakarta pada tanggal 24 sampai 27 April 1968. Salah satu keputusannya mengukuhkan kepengurusan baru PRSI dengan Ketua Umum tetap Syawaluddin A. Harapan 5 dipercayakan kepada D. Suparjogi dan tambah dengan 2 orang ketua, 2 sekretaris, bendahara, dan panitia teknik yang terdiri atas 3 orang masing-masing renang, loncat indah, dan pola air. Sekian presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi wa taufiq hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.